مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan hingga hari ini. Ini adalah nikmat yang sudah sepatutnya lah kita syukuri dalam bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam marilah senantiasa kita limpahkan dan curahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berittifaq pada sunnah beliau. Para pemirsa, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bulan Ramadan juga dikenal sebagai Syahrul Mubarak, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, karena memang di dalamnya banyak sekali kebaikan-kebaikan, dan di antara kebaikan-kebaikan bulan Ramadan itu yang bisa kita rasakan di antaranya adalah bagaimana kemudian saudara-saudara kita sesama umat Islam ini meningkat, bertambah amalan-amalan kebaikannya, dari yang tadinya tidak menutup aurat kemudian menjadi menutup aurat, dari yang tadinya kemudian membaca Al-Qur'annya mungkin jarang-jarang, maka di bulan Ramadan ini dia memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak qiyamul lail, dan juga memperbanyak sedekah dan juga yang lainnya. Ini adalah di antara dari sekian banyaknya kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Tentu kita berharap kebaikan-kebaikan yang sudah kita dapatkan di bulan Ramadan ini kemudian bisa kita lanjutkan nanti di luar bulan Ramadan, karena itulah sejatinya yang diharapkan oleh Allah, atau itulah yang dikehendaki oleh Allah ketika Allah mewajibkan kepada umatnya ini untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan, sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyampaikan bahasanya tujuan diwajibkannya puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ibn Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya menyampaikan la'allakum tattaqun itu adalah maknanya adalah litattaqu akla ta'ami syarba syarabi wa jima'an sa'ihi fihi. Jamaah pemirsa, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kata Imam At-Tabari, agar kalian takut makan makanan, minum minuman, dan juga jima dengan istri-istri kalian di siang hari di bulan Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita ketahui bahwasanya tiga aktivitas tersebut itu sejatinya adalah boleh kita lakukan di luar bulan suci Ramadan, tapi tatkala kemudian Allah SWT itu melarang kita untuk melakukannya di bulan suci Ramadan, sebagai seorang mukmin kita pun menjalankannya, kita pun mematuhinya larangan tersebut, kita tidak melakukannya di siang hari. Dan meskipun atau sekalipun tidak ada orang yang melihatnya, kita tetap patuh pada larangan Allah tadi. Kita tidak makan, tidak minum, tidak melakukan jima dengan istri di siang hari. Ini adalah sebuah latihan
para hadirin sekalian, para pemirsa sekalian, latihan bagi diri kita untuk menjadi seorang muttaqin dan sekaligus sebagai seorang mukhlisin. Sebagai seorang muttaqin, bagaimana kemudian kita menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang yang mukhlisin, tentunya kita berharap semua yang kita lakukan itu semata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang, bukan karena manusia, bukan karena siapapun, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekalipun tidak ada yang melihat kita akan tetap mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu itu tidak hanya semangat muttaqin tadi dan mukhlisin tadi, itu tidak hanya pada bulan suci Ramadan saja. Tentu kita berharap semuanya akan bisa kita lanjutkan di luar bulan suci Ramadan. Oleh karenanya kemudian Syekh Ali As-Sabuni di dalam tafsirnya, beliau juga menyampaikan bahasanya makna la'allakum tattaqun itu adalah, maknanya adalah litakunu minal muttaqina lillah wa mustanibina muharramihi, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan agar kalian menjadi orang-orang yang menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi muttaqin di sini, hadirin sekalian, para pemirsa sekalian, tentu ini tidak hanya di bulan suci Ramadan, tapi juga di luar bulan suci Ramadan. Dan kenapa kita harus muttaqin? Karena memang tujuan diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk menjadi hambanya Allah yang sejati. Sebagaimana firman Allah, "Fama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Di dalam ayat yang lain Allah juga menyampaikan, innil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Allah menggandengkan ikhbar berupa pernyataan Allah, tidaklah hak membuat hukum, membuat aturan itu kecuali hanya bagi Allah semata. Dan kemudian Allah lanjutkan, amaro, dia Allah telah memerintahkan kepada kalian agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Sehingga bentuk penyembahan yang hakiki liya'buduni itu artinya adalah dengan menjalankan ketakwaan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap kesempatan khutbah Jumat, para khatib juga mengingatkan kepada kita semuanya bahasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Ini artinya Allah juga memerintahkan kita untuk menjaga keistiqomahan kita. Kita tetap menjaga kemuttaqinan kita, tidak hanya pada bulan suci Ramadan tapi juga pada bulan-bulan yang lain di luar bulan suci Ramadan. Sehingga kita betul-betul menjadi manusia yang rabbaniyun, manusia yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, semoga kita bisa menjaga semangat bulan suci Ramadan ini sampai nanti. Kemudian semoga Allah mempertemukan kita kembali di bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Semoga kita betul-betul tercatat sebagai hamba Allah yang muttaqin lagi mukhlisin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.